Ibu beserta Blended Learning, General Administration and Leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua meskipun melalui media online dalam rangka mengikuti kick-off meeting program kerjasama antara MMPT Sekolah Pasca Sarjana UGM dengan Helm USED dengan topik General Administration and Leadership atau yang disingkat dengan GAL. Ini namanya agak sangar ya, karena dekat dengan topik yang diangkat oleh media televisi, yaitu begal. Ya. Tapi mudah-mudahan kita di sini membegal yang positif. Kita membegal waktu Bapak Ibu sekalian, karena kami melihat bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ikut online bersama kami adalah orang-orang yang sangat sibuk, orang-orang yang penting di tempat Bapak Ibu bekerja. Maka kami sedikit merampok waktunya untuk kita nanti bisa bersama-sama sharing pengalaman dan juga melakukan pembelajaran bersamaan. Bagaimana nanti kita ke depan bisa menjadi para pemimpin di unit masing-masing yang bisa lebih suportif. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini sekedar update informasi, ada 30 peserta yang sudah online yang bergabung dengan kita pada webinar kali ini. Nanti tentunya kami akan mencoba berusaha akan menyapa Bapak Ibu satu persatu, karena ini adalah sesi kick off, jadi nanti kita belum banyak membahas kepada sub-sub materi yang akan disampaikan oleh para fasilitator. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita bersama para fasilitator dan juga PIC submodul untuk area core General Administration and Leadership atau yang disebut dengan GAL, baik yang terdiri dari fasilitator ataupun PIC dari UGM maupun dari Helm USED. Di samping kami ada Bapak Dr. Adi Yusuf. Beliau adalah spesialis di bidang desain pembelajaran ataupun modul, juga desain untuk pembelajaran online. Beliau dari Helm USED. Kemudian di samping Bapak Adi Yusuf ada Bapak Iskandar Nata Amijaya. Assalamualaikum. Ya, tentu beliau sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Deputi Chief dari Helm USED. Kemudian di samping beliau ada Bapak Dr. Didi Ahyari MKOM. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan Universitas Gadjah Mada. Kami senang sekali beliau bisa hadir bersama kita di sini. Kemudian di samping beliau ada Prof. Dr. Syahid Susanto. Beliau adalah penanggung jawab kerjasama antara UGM dengan Helm USED, juga sekaligus sebagai PIC untuk core General Administration and Leadership atau GAL ini. Baik, di samping beliau ada Bapak Parulian dari Helm USED selaku spesialis untuk bidang leadership. Kemudian juga di samping beliau ada Bapak Dr. Ing Singgi Hawibowo. Beliau termasuk salah satu fasilitator dari GAL ini, juga beliau sekaligus sebagai sekretaris dari Majelis Manajemen Pendidikan Tinggi Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kemudian di belakang beliau, nah ini ada Mbak Arni selaku fotografi. Baik. Jadi gambar Bapak Ibu di layar kita potret, kita dokumentasikan. Ya, baik. Kemudian di samping beliau ada Ibu Noni Sri Panan Handayani,
Beliau adalah spesialis manajer untuk pembelajaran online. Dan di samping beliau ada Mbak Vicky. Ya, ada Mbak Vicky. Baik, beliau dari Helm juga menangani di bidang komunikasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita memiliki rangkaian acara yang kurang lebih nanti kita berharap bisa maksimal selesai bisa pukul 11, mudah-mudahan bisa selesai atau lebih cepat daripada itu juga lebih baik. Tetapi di sini nanti kami akan membacakan sedikit acara pada pagi hari ini, yaitu nanti ada sambutan dari Bapak Warek UGM, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari PIC Helm Gise, kemudian nanti akan ada pengarahan atau pelaksanaan teknis webinar oleh Prof. Sahid. Juga nanti mungkin ini sekedar evaluasi bagi kita bersama sebetulnya bagaimana prospek dari sistem pembelajaran seperti ini di Indonesia, karena mungkin ini termasuk masih jarang dilakukan. Kemudian nanti juga akan disampaikan tentang penyampaian kurikulum GAL secara singkat oleh masing-masing PIC modul. Kemudian nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan mempersilakan Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan maupun nanti tentang kurikulum dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi pertama kami mohon Bapak Wakil Rektor 2 UGM, Bapak Dr. Didi Ahyari MKOM untuk memberikan kata sambutan. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Bisa mendengar dengan jelas? Semoga apa yang kami sampaikan bisa terdengar di kantor Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita sharing bagaimana kita semua di dalam mengelola pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan Bapak Ibu semua, bisa dijalankan dengan baik. Kami dari UGM ini wakili rektor menyambut gembira adanya kegiatan semacam ini, yang mana MNPT yang bekerjasama dengan USAID bisa melakukan pekerjaan sharing pengetahuan yang kami lakukan dan terapkan di UGM kepada Bapak Ibu semua. Semoga materi-materi yang terkait dengan keuangan, dengan pendanaan, penganggaran dan sebagainya ini sangat relevan dengan Bapak Ibu semua. Nah, walaupun kami tahu di dalam pendidikan tinggi ini, khususnya universitas, status perguruan tinggi bisa bermacam-macam. Kami di UGM saat ini statusnya adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. Tapi mungkin di Bapak Ibu semua ada yang PTN Satker, ya, kemudian ada juga PTN BLU dan juga PTS begitu. Tapi apa yang kita bahas, kita pelajari bersama, tidak ada satu benang merah, yaitu bagaimana governance, ya, pengelolaan atau tata kelola di dalam pendidikan tinggi bisa kita lakukan, kita terapkan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan semua, Prof. Said juga di MNPT dan kawan-kawan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul dan menyampaikan materi untuk pembukaan webinar yang bersama dengan USAID. Saya kira demikian secara singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan UGM, Bapak Dr. Didi Ahyari, yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya waktu diberikan kepada Bapak Iskandar Nata Amijaya selaku PIC GAL. Kami mohonkan untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Bapak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, kita pagi-pagi harusnya olahraga ya. Pada pagi ini kita bersyukur, bergembira ya kita bisa bertemu lagi meskipun dengan jarak yang cukup jauh. Alhamdulillah dengan teknologi yang sekarang kita bisa berpandang-pandangan melalui gelombang elektromagnetik yang kita kirimkan dan diterima oleh Bapak semuanya dan Ibu di sana. Terima kasih kepada Profesor Akhyari dan juga kepada Profesor Sahid dan semua kawan-kawan dari UGM yang sudah memfasilitasi kerjasama kita, yang ini merupakan suatu effort dari kita semua untuk memperbaiki masa depan bangsa kita melalui pendidikan tinggi di Indonesia ini. Ya, kami dari Yayasan Helm menyampaikan selamat bergabung kepada para calon pimpinan puncak dalam kegiatan pendidikan ini. Kenapa saya sebutkan calon pimpinan puncak? Karena kita harapkan Bapak dan Ibu ke depan itu bisa menjadi ya rektor, jadi rektor ataupun pimpinan yang tinggi lainnya. Yang sekarang kita sama-sama menyiapkan diri dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Bapak Ibu bisa mencalonkan sebagai rektor ya Pak. Ya, memang target kita dari hal ini adalah menyiapkan para dekan, para ketua jurusan, para ketua departemen itu kedepannya menjadi pimpinan puncak di perguruan tingginya masing-masing, dan mungkin juga siapa tahu ke depan bisa menggantikan Jokowi barangkali. Ya kan, Bapak Ibu, Pak Sahidin gimana? Kumaha damang Pak Sahidin? Ibu Yuni, Pak Harto, Ibu Rien dan Pak Darman, sehat semuanya. Baik, nah kita mencoba melalui modul begal ini, kata Pak Dewa, modul begal katanya, tapi bigal, bigal barangkali, jangan begal lah gitu. Ini suatu upaya sebetulnya untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di Indonesia ini demi masa depan bangsa, ya, agar supaya paling tidak barangkali sifat korupsi di kita itu hilang barangkali. Karena kita mencoba secara suportif itu mendukung ataupun menyemangati kawan-kawan kita yang sebagai ujung tombak di pendidikan, dan di pendidikan itu bisa berkarya dengan lebih baik ya. Kemudian tanpa terlibat dalam hal-hal yang tidak atau bertentangan dengan yang kita sebut sebagai suportif tadi. Dan sebenarnya kita itu saat ini sedang mengemban suatu amanah ya. Bapak dan Ibu itu ikut dengan program Helm ini pada kedudukan sebagai ketua unit, sebagai dekan, sebagai ketua departemen, ketua jurusan, kemudian juga ketua prodi barangkali. Itu amanah yang harus Bapak dan Ibu jalankan dengan sangat baik dan menjadi tanggung jawab kita semua. Dan di sini kita dari Helm sedikit memberikan kontribusi, mungkin terasa sedikit, tetapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memberikan nilai tambah kepada hal yang sedikit tadi dan bermanfaat buat Bapak dan Ibu di tempatnya masing-masing. Dengan harapan nanti paling tidak unit Bapak dan Ibu pimpin itu bisa lebih baik lagi. Ya, meskipun dari kita dari hal ini tidak terlalu banyak yang kita bisa sumbangkan atau kita bantu kepada Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan saja kita nanti pada akhir dari program ini, yaitu pada 3 bulan kemudian, kita bisa bertemu dalam suatu
forum kepemimpinan ya. Saya sedang mengusulkan sebenarnya nanti 3 bulan lagi kita berkumpul di Jakarta, barangkali di Jakarta, sambil menutup program ini. Kemudian kita membagikan sertifikat barangkali kepada Bapak dan Ibu yang kita rencanakan juga dapat tanda tangan dari USA, dari Dikti ya, kemudian tentunya dari pimpinan UGM dan dari MFPT dan dari kita sendiri dari Helm gitu. Dan bisa dipajang lah barangkali apa namanya paling tidak jadi pajangan di tempat kalian bekerja gitu. Ya, nanti di dalam modul ini Bapak dan Ibu akan dapatkan suatu kompetensi mungkin baru, mungkin tidak baru buat Bapak dan Ibu ya, karena Bapak dan Ibu sudah sangat berpengalaman. Tapi penambahan ini barangkali bisa memberikan suatu nilai tambah yang lebih besar lagi pada Bapak dan Ibu, yaitu membangun karakter dan memberi arahan dan cara mewujudkan kepemimpinan suportif kepemimpinan struktural yang suportif. Bapak dan Ibu yang sebagai dekan barangkali itu pas kena dengan ini, dengan harapan yang suportif. Demikian juga dengan yang berkedudukan sebagai ketua jurusan atau ketua departemen yang harus memfasilitasi kawan-kawan kita yang mungkin saja dulunya adalah senior-senior kita ya. Nah, berdasarkan itu kita harapkan nanti Bapak dan Ibu akan memberikan suatu pada kami itu ya semacam assessment lah, atau assignment barangkali yang berdasarkan Submodo 1 ini direncanakan ada menyusun suatu rencana implementasi kepemimpinan suportif untuk pengembangan SDM berdasarkan kondisi di kerja. Itu yang tercantum di dalam Submodo 1 pada akhir dari Submodo yang 1 ini. Kemudian yang kita harapkan nanti dari Submodo itu bisa memilih barangkali kalau itu terlalu berat ya, karena mungkin pada kesempatan posisi yang ada pada Ibu dan Bapak ini tidak pas. Nah, mungkin ada alternatif, yaitu membuat naskah yang minimum 1 halaman saja, 4 tentunya, bukan tulisannya bukan kertas yang besar tapi 4 saja, 1 spasi bukan 10 spasi. Kemudian fontnya pun juga font yang biasa saja, Times New Roman 12 dengan margin moderat tentang bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan kepemimpinan struktural yang suportif yang sesuai dengan unit kerja yang Bapak Ibu pimpin ataupun di mana Bapak Ibu berada gitu. Ya, jadi lihat saja dari Submodo pertama ini, itu bagian dari modul pertama ini Bapak Ibu pelajari, kemudian tulis 1 naskah bagaimana menerapkan suportif leadership ini di dalam unit yang Bapak Ibu pimpin gitu. Ataupun kalau tidak sebagai pimpinan, barangkali yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini kita harapkan dikirimkan ke UGM nanti, dan nanti kami dari Helm yang akan melihatnya, mereviewnya. Dan tentunya kita harapkan Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Apakah yang tadi yang dari itu di dalam modul itu pengembangan SDM, atau yang kedua mana saja yang paling cocok, paling tepat buat Bapak dan Ibu. Nah, itu barangkali. Kemudian saya menyampaikan terima kasih perhatiannya karena waktunya sudah 10 menit barangkali ya. Saya dinyatakan untuk tidak berlama-lama, dan saya mohonkan agar assignment ini disampaikan pada akhir dari modul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi nanti pada kurang lebih 3 minggu dari sekarang barangkali ya, 17 Maret ya. 17 Maret itu mohon sudah dikirimkan sebelumnya pada kami assignment tersebut, supaya kami bisa mengetahui bagaimana silaturahmi kita antara kita dengan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih.
Terima kasih Bapak Iskandar dari Helm yang telah menyampaikan sambutannya. Diawali dengan motivasi kita dengan sangat semangat, tapi ujung-ujungnya juga memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Ini untuk reminder, tapi jangan khawatir karena saya kira mudah-mudahan ini sangat sederhana Bapak ya. Kalau Bapak Ibu sekalian komitmen, saya yakin dengan tugas yang satu halaman Pak, satu halaman, jadi sangat sederhana sekali. Jadi rangkaian webinar sampai 3 bulan ke depan kita Bapak Ibu hanya sampai webinar 1. Baik, sampai webinar 1 mohon maaf, Bapak Ibu hanya diminta ada 2 opsi penugasan, yaitu tentang susunan rencana implementasi pemimpinan supportive leader maupun tadi tentang bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan kepemimpinan yang suportif dituangkan hanya dalam 1 halaman. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesi berikutnya yaitu tentang pengantar berupa pelaksanaan teknis webinar yang akan disampaikan oleh Prof. Syahid, tetapi juga nanti kami harapkan Prof. Syahid juga bisa menekankan tentang prospek pembelajaran online sebetulnya ini seperti apa, dilihat dari juga mungkin ada hambatan-hambatan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdapat tugas di sini untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta GAL General Administration and Leadership Program, agak bergeser dari awal di batch 1 judulnya, tapi intinya sebetulnya sama. Jadi di dalam berinteraksi bersama melalui forum atau media online, itu ada hal yang harus kita sepakati bersama Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa fokus dari forum ini adalah mengarah pada membangun kepemimpinan sportif di dalam di institusi Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus keilmuan sportif itu untuk membangun kepemimpinan keilmuan. Jadi sumber dari aset strategis kita itu adalah keilmuan. Nah, siapa yang mempunyai atau mengembangkan keilmuan itu ada di Bapak dan Ibu dosen semua, sehingga seorang pimpinan di sana harus bisa mengangkat pimpinan keilmuan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam konteks seperti itu ada beberapa hal konsep yang kita ambil. Pertama di sini adalah sportive leader. Jadi pimpinan birokrasi yang sportif untuk mengangkat pimpinan-pimpinan keilmuan, itu seperti intinya mengarah ke sana. Bapak dan Ibu sekalian, jadi di dalam media ini nanti media kick off ini nanti kita akan bersama-sama memantapkan dan menyamakan langkah dalam penyelenggaraan KOS, karena tanpa ada kesamaan langkah itu program tidak akan bisa berjalan. Jadi hal-hal teknis apa yang harus disiapkan, baik di dalam mempelajari materi yang sudah ada di dalam modul dan diupload di dalam web, dan interaksi pada saat webinar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, materi itu sudah ada di dalam web dan bisa diupload, termasuk bisa di-download.
Nah, untuk itu setiap di dalam course ini ada 3 submodul. Di dalam 3 submodul itu ada 3 materi submodul. Nah, setiap materi submodul itu Bapak dan Ibu sekalian bisa mempelajari, mendownload, dan juga kalau tidak sempat di-download bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian hanya butuh waktu 3 jam per minggu. Jadi setiap materi submodul itu mohon diluangkan waktu 3 jam saja untuk 1 minggu. Dan itu bisa dibuka kalau Bapak dan Ibu punya tab, punya telepon Galaxy yang telepon pintar, ya, jadi itu bisa dilihat dari sana karena sudah di-upload di dalam web. Namun demikian, jadi seperti disampaikan oleh EIC dari HAM, setiap 3 submodul itu nanti Bapak dan Ibu sekalian harus mempersiapkan untuk webinar lagi seperti sekarang. Jadi intinya adalah kita bisa berinteraksi, diskusi bersama setiap submodul. Jadi nanti sampai akhir itu ada 3 kali webinar untuk membicarakan substansi, dan terakhir ada closing untuk membicarakan rencana program dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah disiapkan untuk didiskusikan dengan kita secara bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di dalam setiap submodul itu ada penekanan atau ada temanya. Untuk tema yang submodul pertama adalah membentuk karakter dan memberi arah di dalam mewujudkan kepemimpinan struktural yang sportif. Jadi di sana ada 3 materi yang arahnya adalah bagaimana membentuk karakter dan memberi arah agar kepemimpinan struktural yang sportif itu bisa terwujud. Jadi mudah-mudahan dengan bahan yang sangat singkat dan sederhana nanti bisa memberikan suntikan baru untuk mengembangkan gagasan-gagasan di dalam membangun leadership yang mengarah pada sportif. Kemudian yang submodul 2 nanti akan menekankan pada peningkatan komitmen sumber daya manusia di dalam mewujudkan kepemimpinan struktural yang sportif. Karena tanpa ada komitmen tidak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian di sini sebagai pimpinan unit nanti akan menjadi key person, menjadi agent of change dari teman kolega semua untuk mewujudkan gagasan itu. Kemudian yang ketiga, submodul 3 yang juga berisi 3 materi itu lebih pada bagaimana menggerakkan perubahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan inspirasi dari sana, bahan-bahan yang hanya singkat. Mudah-mudahan dengan bahan-bahan itu ada inspirasi di dalam menggerakkan perubahan, karena melakukan perubahan itu seni. Jadi seni untuk memobilisasi massa gitu ya, sehingga bisa mengikuti perubahan. Nah itu secara singkat kira-kira inti dari course untuk General Administration and Leadership kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir modul, di akhir course ini ada webinar closing, di mana webinar closing itu Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk menyampaikan setelah mempelajari keseluruhan modul, menyampaikan hal-hal yang ingin dilakukan ke depan
untuk institusi Bapak dan Ibu masing-masing, sehingga betul-betul menjadi suatu rancangan yang bisa diimplementasikan. Syukur nanti menjadi suatu dokumen yang itu masuk di dalam Renstra dan Renov-nya unit kerja Bapak dan Ibu sekalian, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi itu pengantar dari konten. Namun yang penting di dalam take off ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian tidak bosan untuk berinteraksi dengan kita selama 9 minggu. Jadi saya kira tidak lama, karena 9 minggu itu hanya 3 jam per minggu. Jadi tidak cukup waktunya, saya kira tidak menyita kesibukan, menyita waktu kesibukan dan Bapak dan Ibu sekalian. Dan apabila dimungkinkan, tidak dimungkinkan untuk direspon oleh Bapak dan Ibu sekalian sendiri, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengangkat asisten untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum disampaikan atau diinteraksikan di dalam webinar. Bapak dan Ibu sekalian, nanti fasilitator setiap kali webinar akan memandu diskusi di dalam interaksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian, mohon untuk disiapkan atau diharapkan para peserta itu bisa menyiapkan fasilitas sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan pada saat webinar. Tentu saja menyiapkan perangkat komputer, kemudian ada headset supaya suaranya menjadi lebih jernih, dan lighting. Jadi kalau misalnya lampu itu tidak bisa menerangi wajah, mohon untuk bisa menambahkan lampu duduk sudah cukup, sehingga kita bisa berinteraksi dengan wajah dan Bapak dan Ibu sekalian itu bisa tertera dengan jelas. Kemudian di dalam web juga ada panduan mengikuti webinar. Yang tidak kalah penting adalah mencermati jadwal. Jadi mohon, karena jadwal mungkin akan berubah, tapi tidak banyak dari kerangka jadwal keseluruhan. Nah, dari jadwal itu nanti Bapak bisa mengupload waktu sehingga saat webinar itu bisa mengikuti. Namun demikian, kita paham bahwa Bapak dan Ibu sekalian nanti sangat sibuk. Pada saat-saat memang tidak bisa ditinggalkan, bisa meminta asisten untuk bisa mengikuti acara webinar, sehingga tidak terputus komunikasinya. Namun demikian, hasil-hasilnya tetap di bawah kontrol dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu di dalam kick-off meeting ini nanti hal-hal yang bisa ditanyakan bisa kita interaksikan secara bersama-sama. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syahid yang telah menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan webinar, juga sekaligus sudah menyampaikan tentang kurikulum daripada core area GAL ini, yaitu General Administration and Leadership. Jadi ada 3 submodul yang harus Bapak Ibu pelajari, di mana semua submodul itu sudah ada di dalam web kami, yaitu helm-pasa.ugm.ac.id. Silakan itu bisa diupload di web kami. Jadi setiap kami memberikan undangan juga di sana tertera nama web kami agar Bapak Ibu sekalian dapat mengakses semua modul-modul yang sudah kita upload. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar update informasi peserta yang sudah online pada pagi hari ini ada sekitar
49 peserta dan saya kira ini waktunya kita sudah sangat tepat. Jadi terakhir sudah ada penyampaian kurikulum dari Prof. Said. Jadi kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Kita langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti barangkali ada hal yang ingin disampaikan, baik terkait dengan pelaksanaan teknis maupun terkait dengan kurikulum dari GAL ini. Baik, kami akan menyapa Bapak Dr. Harto Malik ini dari Gorontalo. Silakan Bapak. Baik. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami sudah diterima menjadi peserta untuk kegiatan ini. Saya terus terang baru untuk pertama kali mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa juga modul yang kami sudah baca. Kemudian juga tadi sudah ada beberapa penjelasan terkait dengan teknis pelaksanaan. Mungkin ini juga ke depan terkait dengan BIN Course Leadership ini, kita akan mencoba implementasi yang berbentuk untuk pada pekerjaan-pekerjaan orang dekan atau pekerjaan-pekerjaan terkajur di dalam menggerakkan perubahan, misalnya saja pengembangan SDM yang ada di prodi atau di fakultas. Cukup membantu juga setelah membaca modul itu, dan mudah-mudahan ini kami bisa berkelanjutan, bisa berpartisipasi di kegiatan ini. Jadi terima kasih Pak. Sekarang ini secara visual terbaca jelas, bagus, dari sajian dari UGM, gambarnya, audionya juga bagus. Ini juga karena dukungan dari koneksi yang bagus. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Harto dari Gorontalo. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyapa ke peserta berikutnya, mohon maaf ini ada tadi yang terlewatkan. Mohon maaf Bapak ya, ini bukan berarti karena karena saking khusyuknya, saking konsentrasinya. Jadi kemudian ada nanti penyampaian ataupun sambutan dari helm, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Parulian. Beliau spesialis di bidang leadership. Jadi kalau tadi ada Bapak Iskandar selaku Chief Deputy, sekarang Bapak Parulian sebagai spesialis di bidang leadership. Silakan Bapak Parulian. Iya, sebelumnya ada koreksi sedikit Pak. Jadi bukan sambutan sudah diberikan oleh Pak Iskandar. Jadi dua kali sambutan bosan. Ini saya cuma mau menerangkan, karena kan di web kita itu ada ada materi yang judulnya itu pemetaan kepemimpinan dan pemetaan organisasi. Bapak dan Ibu udah tahu kan? Udah lihat di webnya ya, ada pemetaan organisasi dan pemetaan kepemimpinan ya. Nah itu pada saat Bapak meregistrasi atau melakukan registrasi online, kita minta setiap peserta itu untuk memberikan 4 alamat email untuk 2 kolega dan 2 anak buah minimum, ya Pak. Sudah ada kontak ya Pak dari Bu Santi untuk memberikan minimum 4 alamat email, 2 dari kolega dan 2 dari anak buah atau yang berada di bawah Bapak ya, yang satu bagian yang bekerja dari satu bagian atau satu organisasi di bagian Bapak. Nah kemudian mereka ya, dari 4 orang itu ya, mereka dikirimkan link untuk mengisi pemetaan organisasi dan pemetaan kepemimpinan yang ada di web. Oke? Jadi dari 4 orang yang Bapak berikan ya,
email yang Bapak berikan nanti kita kirimkan linknya agar supaya 4 orang itu bisa mengisi pemetaan organisasi dan pemetaan kepemimpinan dari 4 orang itu. Ya. Nah kemudian seperti sebetulnya kedua pemetaan itu tidak ada maksud untuk menilai benar atau salah kepemimpinan Bapak dan Ibu, tidak ada. Ya, jadi kita pemetaan kepemimpinan dan organisasi ini adalah ditujukan untuk menggambarkan proses, ya, kondisi proses yang terjadi di organisasi. Jadi prosesnya, ya, yang terjadi di organisasi Bapak dan Ibu sekarang. Kemudian praktek kepemimpinannya. Jadi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Bapak dalam memimpin, bagaimana interaksi Bapak dengan organisasi, bagaimana cara pemimpin yang ada di bagian Bapak itu untuk menggerakkan semua orang-orang yang bekerja di organisasi untuk mencapai sasaran atau rencana yang telah dibuat di dalam perencanaan, ya, kepemimpinan, ya, yang sesungguhnya. Jadi ini bukan di teori lagi. Nah kemudian hasilnya nanti akan kita proses, Pak. Ya, jadi saya akan memproses, nanti akan kita berikan gambaran yang sesungguhnya terjadi di organisasi Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana praktek kepemimpinan dan dari Bapak dan Ibu. Nah, lalu alamat linknya sudah diberikan dan sampai saat ini, ya, yang masuk ke email saya itu hanya baru 10, Pak. Jadi baru 10. Ya, dari 10 universitas yang masuk. Dan kita harapkan dari yang 10 itu juga ada universitas yang hanya masuk satu orang. Yang kita harapkan kan 4, supaya kita bisa nanti memproses kalau minimum 4 orang. Kalau lebih banyak dari 4 orang itu lebih menggambarkan kondisi organisasi yang terjadi. Nah itu yang terjadi. Jadi kita mohon bantuan Bapak dan Ibu, ya, agar supaya diberi petunjuk ke 4 orang tadi untuk mengisi pemetaan kepemimpinan dan organisasi yang kita telah kirimkan linknya. Ya, itu yang pertama. Nah kemudian jadi barangkali itu ada bapak-bapak dan ibu yang bertanya, ya, untuk apa sih ngirim seperti itu, ya, untuk mengisi kayak semacam survei seperti itu. Yang pertama karena kita mengetahui kalau secara prinsip, ya, efektivitas dari kepemimpinan itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan organisasi, bagaimana dia menerapkan skill dan kompetensinya. Nah, kemudian juga tergantung dari, selain pemimpin itu sendiri, tergantung dari kondisi organisasi, sistem yang ada, bagaimana kerjasama antara pimpinan dengan bawahan, bagaimana kejelasan informasinya, bagaimana reward dan punishment-nya, itu nanti akan terrecord, Pak, tergambar. Nah, hasilnya ini nanti digunakan untuk mensupport diskusi yang akan kita lakukan di webinar pertama nanti. Nanti diskusi itu akan disupport dengan data-data yang hasil dari pemetaan itu, ya. Kita akan gunakan itu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak nanti lakukan, ya. Itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nanti
setelah ini ya kita harapkan lebih banyak lagi yang sudah mengisi, ya Pak, yang sudah mengisi pemetaan organisasi dan pemetaan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Parulian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian peserta blended learning bisa memahaminya. Jadi tinggal masuk saja ke web kami, kemudian mengklik dua icon itu, nanti secara otomatis akan masuk kepada form yang telah disediakan. Sederhana saja Pak, dan saya yakin insya Allah nanti hasilnya baik semua gitu ya. Karena Bapak Ibu yang ikut bergabung dengan kami adalah pemimpin-pemimpin yang memang suportif, yang mendukung untuk kemajuan di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, kalau begitu kami ke peserta lagi. Tetapi sebelumnya ini sudah ada pertanyaan ini dari Bapak, mohon maaf pertanyaannya, dari Bapak Jupriyadi, Rektorat di gedung Rektorat mungkin, ini dari Universitas Lambung Mangkurat. Beliau bertanya, kepemimpinan yang suportif, bagaimana peran atau sikap terbaik yang harus diambil oleh pemimpin atau pimpinan dalam menghadapi sikap dan pandangan yang berbeda-beda dari bawahannya? Apakah mengganti SDM-nya, mengajak diskusi mereka, atau yang lainnya? Baik, saya kira ini ada pertanyaan. Baik, atau baik, ini nanti pertanyaan kita akomodir dulu. Kita ke peserta lain. Ada Bapak Sahim dulu dari Universitas Halu Oleo. Oh, Bapak Sahidin, bisa mendengar kami Bapak? Baik, ke Bapak Dr. Insinyur Marwan dari Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bersyukur bisa bergabung dalam kegiatan ini, ya. Mudah-mudahan memberi bermanfaat bagi kami di Universitas Syah Kuala. Ini saya sedikit saja terkait dengan ini karena pertemuan pertama kita terkait teknisnya mengenai jadwal. Tadi saya dapat informasi bahwa mungkin ada beberapa perubahan jadwal ya terjadi itu. Kalau bisa diberikan informasi mungkin secepatnya 2-3 hari sebelumnya Pak ya, karena ya mungkin kita semua punya kegiatan-kegiatan yang lain ya. Sekira ini aja Pak sebagai sharing awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak. Kami tampung dulu. Kemudian ke Bapak Hasan Basri. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan peserta GAL pada hari ini. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti lagi acara yang diadakan oleh UCFR. Saya pikir ke depannya sebetulnya di lembaga kami langsung menunjuk saya, karena sebelumnya saya sempat ikuti di Medan bulan Oktober waktu itu, yang seharusnya sebetulnya mungkin ke depan dikhususkan ke pimpinan yang lebih tinggi daripada apa yang saya jabat sekarang seperti itu. Nah, sehingga perubahan-perubahan yang bisa dilakukan lebih mengena, karena ini kebetulan saya levelnya masih mungkin di bawah, nggak terlalu bisa mempengaruhi ke banyak staf yang lain seperti itu. Saya pikir itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ke Bapak Saifuddin Ajali dari PN Lok Sumawe. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih selalu juga untuk rekan kami yang mengikuti program kali ini.
saya adalah ini kesempatan kedua. Yang pertama juga di Medan sama dengan Pak Hasan Basri, kebetulan teman saya itu di Banjarmasin. Seperti ini adalah tahap yang kedua. Saya ikuti tahap pertama yang berbentuk webinar ini. Insya Allah setelah saya dari Medan, ada proses-proses pengembangan untuk institusi saya, terutama untuk perusahaan yang saya coba melakukan perubahan, misalnya dengan pengembangan prodi-prodi baru yang berinteraksi dengan dunia kerja, dan juga pengembangan laboratorium yang berbasis kompetisi, sehingga insya Allah pada tahun 2020 ini ada lab baru yang kami buka dan juga didukung oleh institusi kami. Semoga ke depan program itu juga akan berlaku dan baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Saifuddin. Selanjutnya ada Bapak atau Ibu ini, Abdul Basir dari PN Medan. Namanya Bapak tapi yang dilayarkan Ibu. Halo. Ya, kurang keras Mbak. Ibu, maaf. Ya. Tidak terdengar. Ya. Mohon maaf, mic-nya mungkin bisa lebih didekatkan. Iya, baik, silakan. Ya, Pak Gus. Saya mewakili dari Abdul Basir. Kebetulan Bapak itu sedang bekerja menjadi Pak Direktur. Jadi saya diharapkan untuk mendengarkan beliau. Baik, terima kasih. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Karolina. Siapa, Bu? Ya. Namanya? Tresia. Tresia. Baik, terima kasih Ibu Tresia. Ya. Baik, kita sapa satu lagi peserta, yaitu Bapak Ilham Hamdi. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Silakan. Pak Ilham, ada yang ditanyakan ya? Pak Ilham, silakan Bapak. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Ya. Baik. Halo Pak Ilham. Ya. Nanti kita hubungi kembali ke Ibu Widi Wilujeng. Silakan Ibu Wilis. Halo. Suaranya kok tidak ada Bu ya? Baik. Iya. Bisa Bu, silakan Bu. Ya, jadi kalau teman-teman yang nanti jadi saya pertama kali sebenarnya saya juga mewakili pimpinan saya, jadi saya itu sebagai pimpinan dari jurusan mudah-mudahan ini saya bisa bagaimana dan bisa melakukannya untuk pengembangan jurusan kami dan dari potensi bersama semuanya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Wilis. Beliau menggantikan apa yang seharusnya bergabung dengan kita. Terima kasih ya Ibu telah bergabung dengan kami dari Sambas. Baik, barangkali bisa direspon dulu Bapak. Tadi ada beberapa hal, termasuk usulan harusnya yang menjadi peserta itu jabatannya lebih atas dari peserta yang diutus. Silakan Dok. Ya.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini di UPM sebagai penyelenggara itu tinggal menerima partisipan yang sudah di list oleh teman-teman dari Helm. Jadi nanti akan dipertimbangkan oleh Helm kira-kira siapa yang akan di-invite untuk contribute atau berinteraksi dengan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada pertanyaan yang sebetulnya sudah menyangkut ke substansi course ya. Di webinar kali ini sebetulnya yang kita inginkan adalah bagaimana menyiapkan nanti pada saat webinar yang akan datang, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya substantif itu nanti bisa di-share pada saat webinar yang akan datang. Nah, namun demikian secara singkat, sebetulnya di dalam modul itu memang kita mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengubah manajemen di perguruan tinggi agar perguruan tinggi itu bisa secara maksimal menjalankan misinya. Namun demikian kali ini yang ditekankan adalah pada membawa agar kepemimpinan sportif itu bisa diterapkan untuk mengembangkan atau membangun kepemimpinan ilmuwan. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa perguruan tinggi itu adalah seperti kalau kita menggunakan sedikit meminjam logika ilmu ekonomi misalnya, merupakan perusahaan ilmu. Jadi ilmu itu harus dikembangkan, dibangun, dan tanda petik bisa dijual. Nah, siapa pemegang ilmu? Pemegang ilmu adalah para Bapak dan Ibu dosen. Oleh karena itu mereka-mereka lah yang harus diberi jalan, diberi kesempatan, dan diberi ruang untuk bisa berkembang secara maksimal. Mungkin akan beri contoh sederhana, seperti rumah sakit. Jadi rumah sakit itu berkembang dan tidaknya rumah sakit tergantung pada dokternya. Tidak ada artinya rumah sakit punya gedung mewah, punya peralatan yang baik dan seterusnya, tapi kalau tidak punya dokter ahli yang terkenal. Jadi masyarakat nantinya akan lebih mengenal dokternya daripada direktur rumah sakitnya. Jadi kira-kira logika sederhananya seperti itu. Namun bagaimana kita membawa ke sana, tentu saja prosesnya cukup panjang. Dan kali ini konten atau materi yang kita sampaikan secara singkat sebetulnya itu bisa memberikan inspirasi Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang kebetulan menempati sebagai posisi sebagai pimpinan di level apapun. Saya kira bisa mengembangkan atas inspirasi itu ke sana. Jadi persaingan di external condition tentang ilmu pengetahuan itu sudah luar biasa kerasnya, sehingga kalau kita tidak berbenah itu nanti kita akan menjadi penonton. Sebentar lagi kalau nanti undang-undang membuka kemungkinan perguruan tinggi itu bisa dibuka di Indonesia dan ada perguruan tinggi terkenal yang bisa operasi di Indonesia, kita nanti akan jadi penonton. Oleh karena itu kita dengan sedikit materi yang ada itu mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan perubahan dan pengembangan. Itu sedikit kalau ke arah konten. Nanti diskusi lebih detail akan kita sajikan saat webinar yang kalau sudah masuk ke forum diskusi materi. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, mohon di dalam kick off meeting ini mari kita bersama-sama untuk membuat komitmen sehingga
sharing apa yang kita mimpikan bersama-sama itu menjadi bisa terwujud. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Gembira sekali saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang ada 4 mungkin yang saya akan coba untuk menjawabnya. Pertama kali pada Bapak Dr. Marwan dari Unsyah bahwa ada perubahan jadwal, mudah-mudahan segera diberitahukan lebih awal begitu ya, lebih awal. Nah, kami mohon maaf memang ada sedikit masalah teknis, yaitu perbaikan modul supaya lebih cantik dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Nah, oleh karena itu tadinya akan diadakan pada seperti tidak salah bulan Februari, itu mundur kurang lebih 3 minggu lah. Karena Bapak sendiri melihat sekarang modulnya lebih cantik daripada yang dulu, lebih mudah dipahami, dan saya kira lebih bermanfaat nantinya. Kita berjanji Pak, akan coba untuk memberitahu apa itu lebih lama waktunya. Kemudian yang kedua kepada Bapak Hasan Basri yang diwakili oleh Ibu ya, maaf Tuan, Bapak Hasan Basri dari Polnes, ya, adakah di situ Pak muncul Bapak Hasan Basri dari Polnes? Bapak kan ini sebenarnya Kaprodi Pak ya, Kaprodi. Nah, sebenarnya itu merupakan keberuntungan mendapatkan durian runtuh. Mula-mula memang sakit untuk membuka durian tadi, tapi kalau sudah dibuka enak gitu kan. Kecuali kalau kolesterol barangkali ya, gitu. Nah, jadi ya sebenarnya suatu keberuntungan buat untuk Bapak Hasan Basri bahwa Bapak itu ditunjuk sebagai yang mengikuti program ini, dan dulu juga pernah ikut di dalam program tidak salah barangkali di change management ya. Nah, tidak masalah Pak, itu saya kira manfaatkan saja apa yang sudah terjadi pada kita, syukuri, berikan nilai tambah. Bersyukur bukan hanya menyampaikan alhamdulillah saja, ya bukan hanya bersedekah saja, tapi coba berikan nilai tambah apa yang kita peroleh pada saat ini supaya bisa lebih baik buat Bapak, buat keluarga, buat tempat usaha kerja kita dan seterusnya itu. Ya, nikmati dan syukuri, itulah yang penting supaya kita bisa bertambah maju. Tapi kalau disesali, apapun juga disesali, dapat mobil disesali gitu ya, dapat sesuatu yang itu misalnya tidak bermanfaat. Kita sudah paham semua bahwa syukuri apa yang kita peroleh pada saat ini. Kemudian kepada Bapak Saifuddin Ajali, itu yang sudah dapat kesempatan kedua dan sudah mulai terapkan. Saya ingin nanti ceritakan Pak, nanti pada akhir dari ini apa yang sudah diterapkan itu. Tadi saya kurang jelas mendapatkan penjelasan Bapak. Kemudian kepada Bapak Ibu Teresia Lina yang mewakili Pak Basir, saya sampaikan salam buat Pak Basir dari saya, dari Skandar. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Pak Basir bisa hadir. Kemudian juga kepada Ibu Lilis ya, Ibu Lilis yang mewakili Ibu Sri Mulyati, kalau tidak salah, itu sampaikan salam buat beliau pada kesempatan kedua, nanti mudah-mudahan hadir. Terima kasih. Ya, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Marwan. Ya, beliau menginginkan bahwa program ini lebih mengarah pada implementasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih dekat, Pak. Jadi kita harapkan jadi nanti antara kick off ini dengan webinar itu kita akan mengirimkan tugas, Pak. Jadi tugas-tugas yang tujuannya nanti
untuk membantu mempermudah yang mencerna apa yang diberikan, materi yang diberikan di webinar ini. Jadi tugas-tugasnya itu nanti udah mengarah kepada implementasi, Pak. Nah, tugasnya itu agak sangat singkat, nanti cuma memilih dari alternatif pertanyaan yang nanti kita akan yang nanti akan kita kirimkan, karena webinar pertama itu tanggal 17, nanti ada 3 tugas yang mengarah kepada submodul 1A, submodul 1B, submodul 1C, ya. Jadi nanti kemudian dengan kalau nanti seandainya 4 orang yang sudah mengirimkan, sudah memasukkan mengisi pemetaan, sudah dikirimkan ke saya sudah bisa proses, dan itu nanti benar-benar mencerminkan apa yang dihadapi, bagaimana kondisi organisasi yang benar-benar real, bukan dari konseptual lagi. Bagaimana praktek kepemimpinan yang bapak-bapak dan ibu lakukan, yang bukan dari konseptual lagi. Nah, di situ nanti bisa dicerminkan, ya. Jadi pertama dari pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita ajukan 3 pertanyaan antara kick-off ini dengan webinar 1, ada 3. Jadi tolong Bapak cek email Bapak, ya. Atau nanti pertanyaan itu juga kita bisa upload di Facebook Helm, ya. Itu alamatnya www.facebook.com/group/helm.gal. Itu sebetulnya Mas Ari bisa kalau bisa ditampilkan di di materi presentasi saya, itu bisa dilihat, ya. Tapi nanti akan kita kirimkan, ya, satu lagi Mas, di bawahnya lagi. Nah, itu ya. Jadi ada dipampangkan di layar, itu ada alamat Facebook kita, https:// ya, www.facebook.com/groups/helm.gal. Ya, jadi kita menggunakan 2 nanti komunikasinya. Kalau 1 pertanyaan yang kita masukkan ke dalam Facebook, kemudian kita send langsung kepada ke email bapak-bapak dan ibu masing-masing. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan mengarahkan, ya, akan membantu, ya, lebih mengerti secara praktek, ya, apa yang disampaikan di dalam modul webinar ini, Pak. Ya, mudah-mudahan itu dapat membantu. Yang kemudian yang kedua adalah mengenai pertanyaan dari Pak Supriyadi, ya, mengenai sikap kita agar berbeda pandangan. Kalau ada yang berbeda pandangan, harus kita berlaku seperti apa? Itu sebetulnya sudah masuk ke dalam materi. Selainnya itu nanti kita akan keep pertanyaan itu, kita akan bahas di webinar 1, ya. Karena ini kan masih sesinya masih kick off, ya. Jadi kita belum masuk ke dalam men-solve atau memecahkan problem-problem yang terjadi sehari-hari, ya, terhadap Bapak, ya. Jadi kita tunggu, kita akan keep pertanyaan ini nanti pada webinar 1, ya, insya Allah kita akan bahas kembali, ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Tarulian. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Prof. Laksono Gisantoro. Beliau adalah Direktur Pusat Kebijakan dan Pelayanan dari FK UGM, tetapi juga sebetulnya beliau termasuk inisiator daripada pembelajaran dengan menggunakan sistem blended learning. Nanti kami akan mohon sharing Bapak setelah kita menyapa peserta berikutnya. Baik, kita menyapa Ibu Yuni Pantiwati. Ini termasuk peserta yang sangat aktif nih Pak di di media kita ini. Ibu Yuni Pantiwati dari UMM, ya. Silakan Bu.
Iya, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Kami hadir berdua sama Bu Diah Erni, Bapak. Kemudian terima kasih kami bisa mengikuti acara ini, dan sengaja memang untuk hari ini kami hanya berdua karena ingin tahu dulu pengantarnya, pengarahannya seperti apa, sehingga nanti yang akan datang kami bisa memastikan siapa teman-teman yang bisa kami bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk angket yang sudah dikirimkan pada teman-teman yang 2 kolega dan 2 staf sudah sampai pada teman-teman, tapi untuk saya hanya 1 yang belum sampai, yaitu untuk yang Sri Wahyuni. Nah, untuk Bu Diah Erni masih belum konfirmasi dengan teman-teman, ya, seperti itu. Tentang substansi nanti yang akan datang mungkin kami akan membahas bersama-sama. Itu Bapak. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Mudah-mudahan nanti di sesi webinar berikutnya bisa mengajak teman-temannya, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Bapak Daru Purnomo, ini dari UKSW. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Ya, ini kali kedua yang saya ikuti, yang kemarin Oktober 2014 di Medan, dan ini kami mengajak rekan-rekan kami, laporan Ibu Victoria dari Medan FDS, kemudian teman kolega kami Pak Sepol sama Pak Eri, dan kelihatannya dari apa yang saya terima ini telah menginspirasi bagi kami bahwa paling tidak kami karena banyak tantangan yang harus kami hadapi, sehingga kata kunci perubahan itu menjadi sesuatu yang harus kami lakukan. Jadi kami mengucapkan selamat kepada teman-teman alumni waktu di Medan maupun teman-teman lain yang sekarang bergabung. Terima kasih Pak atas kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Daru Purnomo dari UKSW dan juga rekan-rekan beliau. Selanjutnya ke Bapak Firdaus Aminuddin. Halo Bapak Firdaus. Terima kasih. Baik. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo. Bisa dengar Pak? Bisa Pak. Silakan Pak. Saya terima kasih pertama bahwa saya diberi saya dan di course ini ada 2 pertanyaan yang mungkin saya bisa sampaikan. Pertama mengenai tugas-tugas saya. Jadi seperti walaupun tadi sudah saya ini juga ya teks saya sampaikan. Pertama yaitu mengenai tugas dulu kalau tidak salah pada waktu katakan secara langsung di tentang change management itu kita juga ada tugas-tugas yang diberikan, kan kalau nggak salah itu tugasnya sangat top sekali, mulai dari ujian sampai akhirnya ekskantor. Nah, mengenai tugas ini tersebut, apakah untuk tugas yang pada course ini harus dibuat yang berbeda atau dikaitkan juga dengan tugas tersebut? Itu pertanyaan pertama. Kedua, terkait dengan ini teknis penamaan. Kebetulan nama saya itu Firdaus saja, tapi pada waktu registrasi dipaksa untuk membuat nama belakang gitu. Nah, namun dalam tampilan ini saya lebih suka kalau misalnya kami institusi saya, jadi Firdaus Politeknik Teknis Hidayat gitu. Admin di sana bisa mengedit dan sesuai. Jadi saya teman-teman dari institusi lain juga tahu seperti itu saya.
Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Firdaus. Ya, namanya Bapak Firdaus saja, sama ya Pak? Namanya saja. Ya, sependek, tapi lebih panjang ini hurufnya, ada berapa dibanding dengan nama saya. Jadi memang kami di undangan yang kita buat itu Pak, nanti nama yang kedua itu kami harapkan itu diisi dengan institusi Bapak. Itu kami sudah memberikan arahan seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, barangkali nanti akan dijawab oleh Bapak Iskandar. Kita ke peserta yang lain, itu ke Bapak Zulfikar. Halo Bapak Zulfikar, bisa mendengar kami Pak? Baik. Ya. Ya, silakan Bapak, ada hal yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar dari Politeknik Negeri Pontianak. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Helm atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung bersama dengan bapak-bapak di sini untuk sekedar mendengarkan atau berbagi pengalaman tentang memimpin. Saya sebagai seorang struktural yang baru memiliki pengalaman sedikit, tentunya akan sangat berterima kasih dengan kesempatan yang diberikan sebagaimana yang sekarang datang kepada saya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa berperan aktif dalam meeting yang kita lakukan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Zulfikar dari PN Pontianak. Selanjutnya ke Bapak Edir Lokolo. Halo Bapak. Mohon untuk tidak mohon untuk mengaktifkan ini Pak, mic-nya yang tampil di layar webinar itu. Mohon untuk diklik agar kami bisa mendengar suara Bapak. Atau barangkali Bapak Edir Lokolo, kalau ada hal yang ingin disampaikan juga Bapak bisa menyampaikannya dalam bentuk chat ke admin kami. Baik, kita ke peserta yang berikutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, tetapi rata-rata pertanyaan ini lebih banyak ke substansi ataupun ke materi. Jadi mohon maaf, pertanyaan ini kami pending dulu karena kami harapkan pertanyaan pada pagi hari ini lebih kepada hal teknis ataupun nanti terkait dengan komitmen dan juga kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti sesi-sesi webinar berikutnya. Baik, barangkali bisa ke respon dulu dari para fasilitator, dan juga nanti kami mungkin mohonkan kepada Prof. Laks untuk menyampaikan tentang pembelajaran blended learning itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Nusantara. Ini kalau tidak salah ada 60 peserta ya, Pak. 60 dari mana? Dari Barat Timur ya. Ya. Nah ini menarik, jadi dari barat ke timur 60 orang bisa berkumpul di satu titik yang sama, di titik virtual ya, dan di lokasi geografis dengan topik yang sangat penting bagi para dekan dan eksekutif perguruan tinggi ya. Nah ini memang satu hal yang mungkin secara historis S2 MMPT UGM bersama-sama dengan Helm USAID ini menyelenggarakan kursus eksekutif, ini bukan kursus ya, program pengembangan eksekutif lebih baik lagi ya, bagi para pimpinan perguruan tinggi, rektorat dan dekanat dengan menggunakan
model blended learning yang campuran, blended campuran antara tatap muka dan berbagai metode yang menggunakan media elektronik. Jadi seperti webinar ini, kemudian juga ada web, ada diskusi mengenai sesuatu dengan mailing list mungkin ya nantinya ya. Jadi berbagai macam cara itu di blend atau mekanisme dicampur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, saya Laksono Santoro dari UGM itu memang sudah sejak lama mencoba mengeksperimenkan model ini, dan ternyata dengan model ini saya dari Fakultas Kedokteran itu untuk dokter yang ada di seluruh pelosok Nusantara sampai ke pelosok-pelosok di Papua itu mereka bisa menggunakan blended ini dengan satelit sehingga pengetahuan terbaru bisa sampai ke Papua atau pelosok di Polonias dengan cepat ya. Nah, untuk para dekan dan para eksekutif yang sibuk ya tentunya model blended ini juga cocok. Karena apa? Materi itu semua ada di web. Kita tinggal mau baca atau tidak baca tergantung kita, tapi waktunya dan tempatnya, so time and where, so kita bisa anytime dan anywhere itu akses ke bahan asal kita tergabung atau terhubung dengan internet. Nah, ini menarik. Jadi para eksekutif yang sibuk bisa mencari waktunya sendiri untuk belajar. Kemudian tatap muka dan webinar seperti ini itu sangat minimalis ya. Kalau tidak salah tiap minggu sekali di sini. 3 minggu sekali ya, 3 minggu sekali. Jadi waktunya sangat sedikit atau kecil untuk tatap muka atau webinar ya. Artinya bahwa waktu yang sangat berharga ini memang betul-betul kita pakai untuk ya webinar yang bagus ya. Nah, ini yang perlu kita cermati bahwa blended learning cocok untuk pengembangan eksekutif ya. Dan ini sudah diperhatikan di banyak tempat. Kemudian terakhir yang sangat penting yang saya juga ingin tekankan dengan blended learning ini para dekan, para pembantu dekan atau wakil dekan itu juga menguasai teknologi ini, dan juga saya yakin dengan teknologi ini infrastruktur IT dan komunikasi jarak jauh di fakultas Bapak Ibu semua akan membaik, karena syarat untuk webinar ini harus dengan IT yang baik, dan saya yakin sampai saya di pelosok Wamena pun juga saya bisa, jadi akses ke UGM melalui satelit ya, jadi dengan kualitas yang sangat jernih ya. Jadi dibayangkan bahwa di pelosok lembah Wamena di dataran tinggi Papua itu dengan mudah kuliah-kuliah dari UGM itu bisa diakses ya. Tapi ini perlu IT, dan IT ini tidak mahal, sangat tidak mahal, jadi murah dibanding dengan biaya atau semacam manfaat yang didapatkan ya. Oke, saya kira ini yang saya akan tekankan. Semoga model blended learning ini yang secara historis baru pertama kali diadakan di dalam program pemahaman eksekutif bagi perhatikan ini bisa terus langgeng, dan walaupun nanti proyek dari Helmet Pak, selesai kapan Pak? Selesainya kapan? Selesai proyeknya? Selesainya Mei 2016 Pak. 2016 ya, jadi tahun depan nanti ya. Saya yakin itu akan terus berjalan dengan anggaran sendiri ya, karena relatif murah, dan saya yakin juga para eksekutif semakin membutuhkan bahan belajar. Ya, saya kira ini selintas mengenai blended learning. Jadi selamat mengikuti selama beberapa bulan ke depan. Sekian dan terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab terutama untuk dua penanya, yaitu Ibu Pak Firdaus ya. Tadi pertanyaannya adalah ya, apakah nanti tugas-tugas yang akan diberikan harus disesuaikan dengan tugas-tugas workshop pada saat change management ya. Sertifikasi dari peserta itu bisa diisi mulai saat ini, itu untuk pre-assessment. Yang kedua, kita ada evaluasi program. Evaluasi program itu kita akan minta umpan balik dari peserta tentang bagaimana fasilitatornya, teknologinya, materi, modul, dan seterusnya. Nah, berdasarkan
evaluasi yang lalu, batch yang lalu, ternyata data menunjukkan kelemahan itu ada pada teknologi, dan memang ini kita akan perbaiki. Yang kedua, juga ternyata kelemahan pada partisipasi dari peserta sendiri. Nah, sehingga kita solusinya sekarang kita menggunakan Facebook dan email, jadi untuk memotivasi. Jadi mohon bantuan partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi dan asesmen. Oke, demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Adi Yusuf yang telah menyampaikan tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh kita sebagai pelaku dari menggunakan media online ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cermati, aturan-aturan tentang menggunakan IT ini. Baik, ke peserta lain. Pak Dedi, apakah sudah bisa Pak? Ya. Wah, alhamdulillah. Silakan Pak. Bisa. Tadi Mas Dimut sama organizer katanya. Jadi selamat siang Pak. Jadi sudah mulai siang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Iskandar dan para penyelenggara hewan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Pak. Pada dasarnya kami sangat-sangat apresiasi sekali. Jadi saya pribadi dulu terlibat pelatihan di Makassar. Jadi masih ada kelanjutan dari program yang di Makassar tentang komunikasi yang efektif, dan sekarang kan lebih ke arah supportive leadership gitu ya. Jadi meskipun kita pada tataran prodi atau departemen, ini ternyata bisa kemudian kita lakukan gitu. Sisi-sisi bagaimana implementasi leadership itu di akademik gitu Pak. Jadi insya Allah saya insya Allah akan tetap senantiasa komit terhadap jadwal mungkin, tapi ada titip pesan katanya rekan kami Pak Imwakun tadi, karena beliau baru pulang dari Filipina, jadi tidak sempat kemudian untuk mendaftarkan ikuti kegiatan blended learning ini Pak. Itu aja mungkin Pak dari saya. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Dedi Suryadi. Ya. Ke Bapak Zarakasi. Oh, masih aneh, belum bisa. Baik, Bapak Rizka sudah ya, dari ini UNS. Baik, saya kira semua peserta sudah kami sapa, dan sudah mendapatkan kesempatan satu persatu. Jadi memang tidak banyak yang harus kita diskusikan pada pagi ini, hanya terkait dengan pelaksanaan ke depan. Tadi ada masukan dari peserta tentang revisi jadwal. Memang jadwal yang tertera di web kami itu belum kita revisi, maka selainnya akan segera kita revisi sehingga nanti peserta akan mendapatkan jadwal yang sudah fix, yang sudah kami buat. Nanti insya Allah tidak akan banyak perubahan lagi. Juga nanti kami ingatkan bahwa Bapak Ibu peserta yang aktif di pembelajaran blended learning ini, yaitu di GAL, bagi yang aktif akan mendapatkan sertifikat seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Iskandar sebelumnya. Bisa? Baik, kita coba hubungi Bapak Zarakasi. Halo? Baik Pak, iya. Ya, silakan Pak. Bisa Pak, bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blended learning ini bagi kami tentunya ini pengalaman yang beragam dari LPPN Karyo. Tapi tentang yang akan kita dapatkan tentunya ya, evaluasi implementasi itu
Baik, Bapak Zarkasi, mohon maaf suaranya masih kecil, barangkali bisa lebih didekatkan. Ya, halo Bapak. Ya. Ya, kami belum mendapatkan formulir pemetaan organisasi dan pimpinan yang pada diminta saat untuk kolega, email dan kolega dan pesan itu sudah akan dikirimkan kemarin melalui email yang dikirim itu. Oh. Baik, terima kasih Bapak Zarkasi. Nanti bisa langsung direspon oleh Bapak Parulian. Baik, terima kasih Bapak telah bergabung dengan kami. Nanti untuk webinar berikutnya mohon dipastikan mikrofon Bapak cukup baik, ya, sehingga kami bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Tapi pertanyaan yang tadi sudah dapat kami dengar cukup baik. Ada pesan kami? Boleh. Bisa direspon dulu Pak, silakan Pak. Sudah 10.30. Ya. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak Zarkasi yang sudah berusaha untuk memberikan email address. Kalau seandainya belum ada kiriman linknya, Bapak bisa langsung ke web UGM Pak. Itu ada di situ ada pemetaan organisasi dan pemetaan kepemimpinan. Ya, jadi Bapak tinggal klik diisi. Ya, sudah di-open kan Pak ya? Sudah ya. Ini sekarang sudah di-open. Jadi bisa langsung yang 4 orang itu ya lari ke web, ya, tinggal klik nanti diisi. Ya, diisi sesuai dengan pertanyaan kan ada tinggal klik aja Pak. Ya, apa namanya opsional itu ya. Demikian Bapak, jadi nggak perlu nunggu link dari kita juga udah tersedia Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta Blended Learning GAL General Administration and Leadership. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi di sesi kick off meeting kali ini. Terima kasih kami sampaikan. Ada Bapak Hasan Basri, ada Bapak Saifuddin Ajali, ada Bapak Abdul Basir, Ilham Hamdi, Ibu Wilis, Ibu Yuni, Bapak Danu Purnomo, Bapak Firdaus, Bapak Zulfikar, Bapak Ihsan, Ibu Stefi Sepang, Bapak Gunawan, Bapak Lukman, Bapak Sulistio, Bapak Dedi Suryadi, Bapak Zulkarnain, dan Bapak-Bapak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kami harapkan Bapak Ibu bisa aktif kembali di sesi webinar berikutnya, yaitu tanggal 17 Maret. Nanti kami akan membagi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama jam 8 sampai jam 10 itu untuk waktu wilayah Indonesia Timur dan Tengah, dan setelahnya kemudian jam 10 sampai jam 12 itu untuk wilayah Indonesia Barat. Jadi nanti sebagai catatan untuk Bapak Sulistyo, mungkin tidak terlalu pagi Pak ya, untuk Indonesia Barat diawali pada pukul 10. Hal ini akan kami jelaskan di undangan yang akan kami kirimkan menjelang nanti di webinar submodul 1, yaitu tanggal 17 Maret. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, juga kami mengaturkan terima kasih kepada para fasilitator yang dari UGM. Tadi ada Bapak Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan, Bapak Didi Ahyari. Kemudian juga ada Prof. Sahid, ada Bapak Singgi, ada Prof. Laks, dan juga dari Helm Bapak Adi Yusuf, Bapak Iskandar, Bapak Parulian, Ibu Noni, Mbak Vicky, dan juga tim kami. Terima kasih atas kesuksesan webinar pagi hari ini.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sesi webinar berikutnya, yaitu submodul 1 yang akan kita laksanakan pada 17 Maret. Demikian, terima kasih, sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.